Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini, saya atas nama Siti Rodia akan membahas mengenai bab ketentuan dalam sholat berjamaah. Nah, untuk materi yang saya ambil kali ini mata pelajaran fikih kelas 7 semester ganjil. Nah, langsung saja untuk terkait poin-poin yang saya akan bahas, yakni dalam pengertian sholat berjamaah. Kemudian untuk poin B, hukum dan keutamaan dalam sholat berjamaah. Untuk poin C dan D, yakni syarat menjadi makmum dan imam dalam sholat berjamaah. Nah, untuk poin E, yakni susunan shaf dalam sholat berjamaah. Langsung saja mengenai pengertian sholat jamaah. Mungkin dari kalian sudah tidak asing mendengar kata sholat berjamaah. Mungkin ada yang tahu dari kalian pengertian sholat jamaah. Asal kata berjamaah diambil dari kata bahasa Arab yakni jamaah yajma'u jama'atan, yang artinya kelompok atau kumpulan. Nah, secara istilah sendiri, sholat berjamaah yakni sholat yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, dan salah seorang dari mereka ada yang menjadi imam dan selainnya menjadi makmum. Nah, sholat berjamaah sendiri berbeda dengan sholat munfarid. Sholat munfarid atau sholat yang dilakukan secara sendirian. Kemudian terkait poin B, hukum dan keutamaan dalam sholat berjamaah. Ulama berselisih berpendapat mengenai hukum sholat berjamaah. Bahwasanya ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa sholat jamaah itu dikatakan fardu ain, dan sebagian ulama yang lainnya mengatakan bahwasanya sholat berjamaah itu adalah fardu kifayah. Dan sebagian ulama yang lain mengatakan bahwasanya sholat jamaah adalah sunnah muakkad. Nah, terkait pendapat yang terakhir ini merupakan pendapat yang paling kuat, pendapat yang paling sahih. Sholat jamaah dikatakan sunnah muakkad, dihukumi sunnah muakkad kecuali dalam sholat Jumat. Nah, tentunya sholat berjamaah memiliki banyak keutamaan. Selain mempererat persaudaraan di antara sesama umat Islam, sholat jamaah juga memiliki derajat lebih tinggi dibandingkan dengan sholat sendirian. Hal ini sesuai sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, Ali bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatul jama'ati tafdulu ala sholatil fadhi bisab'i wa ishrina darajatan, rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya, dari Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya sholat berjamaah itu melebihi sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwasanya sholat jamaah memiliki derajat lebih tinggi dibandingkan dengan sholat munfarid, sholat sendirian, yakni 27 derajat. Bahkan, orang yang melaksanakan sholat jamaah, setiap langkahnya menuju masjid akan dihitung satu kebaikan dan derajatnya akan diangkat. Kemudian mengenai poin C, yakni syarat menjadi imam. Apa saja sih syarat menjadi imam? Yang pertama, hendaklah imam lebih fasih bacaannya dan mengetahui rukun-rukun sholat. Jadi tentunya dalam hal ini imam dianjurkan bacaannya lebih fasih, bacaannya lebih baik dalam bahasa Arab dibandingkan makmum itu sendiri. Dan
tentunya mengetahui rukun-rukun dalam sholat. Kemudian yang kedua yakni laki-laki boleh menjadi imam untuk jamaah laki-laki, perempuan maupun banci. Nah, tentunya dalam hal ini apabila makmum terdapat dari jamaah laki-laki, perempuan maupun banci, maka yang diutamakan menjadi imam adalah seorang laki-laki itu. Nah, untuk yang ketiga yakni perempuan tidak boleh jadi imam untuk laki-laki. Artinya laki-laki tidak boleh menjadi makmum dari seorang perempuan tersebut. Kemudian yang ketiga yakni ketika menjadi imam, ia tidak sedang menjadi seorang makmum. Kemudian yang keempat yakni seorang imam adalah orang yang mumayyiz. Nah, mumayyiz sendiri di sini diartikan sebagai orang yang dapat membedakan perkara yang hak dan perkara yang batil. Kemudian yang kelima yakni orang dewasa boleh menjadi imam untuk anak-anak. Jadi apabila dalam suatu jamaah tersebut terdapat barisan orang yang dewasa dan barisan anak-anak, maka yang diutamakan menjadi imam adalah orang yang lebih dewasa tersebut. Nah, kemudian yang keenam, tidak hilang akalnya atau gila. Jadi seorang imam diutamakan tidak hilang akalnya atau seorang yang gila. Nah, jika kegilaannya tidak permanen, maka jamaah tersebut tetap sah, tetapi hukumnya makruh. Nah, untuk poin D yakni syarat menjadi makmum. Apa saja sih syarat menjadi makmum itu? Yang pertama yakni makmum hendaklah berniat mengikuti imam. Jadi makmum sendiri harus berniat menjadi makmum, mengikuti imam tersebut. Seperti halnya dalam niat sholat sholli fardhul asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada makmuman lillahi ta'ala, jadi makmum karena Allah ta'ala. Kemudian yang kedua yakni hendaklah makmum mengetahui gerak-gerik perbuatan imam. Meskipun dalam sebuah jamaah tersebut terdapat banyak jamaah, meskipun makmum tersebut tidak bisa mengetahui langsung gerak-gerik imam, maka makmum tersebut juga bisa melalui perantara orang yang di depannya. Nah, kemudian yang ketiga yakni posisi makmum di depan imam. Tentunya posisi imam tersebut di depan makmum. Nah, yang keempat yakni imam dan makmum harus berada dalam satu tempat. Kemudian yang kelima yakni makmum tidak meyakini batalnya sholat imam. Jadi makmum sendiri dalam hatinya tidak ada keraguan, tidak meyakini bahwasanya sholat imam tersebut batal. Kemudian yang keenam yakni makmum tidak meyakini bahwa imam mengqadha sholat. Jadi makmum tersebut tidak meyakini bahwa imam tersebut memiliki sholat yang diqadha, sedang mengqadha sholat tersebut termasuk sholat yang diqadha. Nah, untuk kriteria susunan shaf dalam berjamaah memiliki 3 ketentuan. Yang pertama, saya simpulkan bahwasanya apabila makmum hanya satu orang, maka hendaklah ia berdiri di sebelah kiri imam dengan posisi sejajar. Nah, apabila makmum yang lain datang atau orang lain yang datang, maka hendaklah
ia berdiri di sebelah kiri imam. Nah, sesudah takbir, imam tersebut hendaklah maju sedikit atau kedua makmum tersebut menyesuaikan dengan mundur. Kemudian, apabila dalam suatu jamaah tersebut terdapat beberapa shaf orang laki-laki, kemudian orang perempuan maupun anak-anak, maka diatur sebagai berikut. Yang pertama, shaf di belakang imam merupakan shaf orang laki-laki atau laki-laki dewasa. Kemudian setelah orang laki-laki dewasa tersebut, di belakangnya ialah shaf anak laki-laki. Di belakang shaf anak laki-laki tersebut yakni shaf perempuan dewasa. Kemudian di belakangnya barulah shaf anak-anak perempuan. Jadi urutannya dari laki-laki dewasa, kemudian anak-anak laki, kemudian di belakangnya shaf perempuan dewasa, di akhirnya maka anak perempuan. Seperti itu. Kemudian selain susunan shaf harus demikian yang sudah saya sebutkan, haruslah shaf lurus dan rapat. Jadi di antara makmum satu dengan yang lainnya tidak ada penggang, tidak ada jarak. Saya kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.